Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah pada modul 1.1.A9. Bersama saya, Desti Andawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 7 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang pada aksi nyata modul 1.1 dibuat berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mendampingi dan mengarahkan perkembangan anak, memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani dengan setulus hati dan menjadi teladan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan kita menjadi teladan, di tengah bisa membangkitkan semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara baik di kelas maupun di sekolah dengan konsep 1. Merdeka Belajar, 2. Pendidikan menuntun, 3. Pendidikan budi pekerti. Bagaimana perasaan selama melaksanakan perubahan di kelas? Perasaan saya selama melaksanakan perubahan di kelas, saya merasa sangat gembira dan penuh semangat. Karena ternyata dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang bisa saya lakukan dalam mengelola pembelajaran di kelas. Melibatkan siswa secara aktif dalam aktivitas pembelajaran, siswa pun menjadi lebih bersemangat saat belajar. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 2. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 3. Pembelajaran yang menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Penanaman budi pekerti dengan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan diantaranya adalah 1. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah pada hari Senin dan Selasa. 2. Pembentukan karakter di pagi hari sebelum masuk ke kelas. 3. Pembiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan santun. 4. Pembiasaan berbaris sebelum masuk ke kelas. 5. Pembelajaran aktif dan menyenangkan. 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. 7. Pembelajaran yang menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 8. Pembiasaan beringkas kelas sebelum pulang sekolah. Adapun rangkaian pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan: 1. Perencanaan saya lakukan di tanggal 31 Oktober sampai 3 November 2022. 2. Penerapan saya lakukan di tanggal 5 sampai 10 November 2022. Dan refleksi saya lakukan pada tanggal 10 sampai 11 November 2022. Perencanaan aksi nyata: 1. Saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai perubahan yang akan saya lakukan. 2. Saya mempersiapkan bahan ajar dan melakukan konsultasi bersama guru senior. Berikut ini penerapan aksi nyata yang saya lakukan di kelas dan di sekolah. 1. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah pada hari Senin dan hari Selasa. 2. Pembentukan karakter siswa di pagi hari. Biasanya setelah Asmaul Husna, anak-anak langsung masuk ke dalam kelas. Namun sekarang saya mengajak anak-anak untuk membentuk karakter mereka di pagi hari sebelum masuk ke dalam kelas.
3. Pembiasaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun terhadap guru dan teman-teman di sekitar sekolah. 4. Pembiasaan berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Biasanya dipimpin oleh ketua kelas yang akan memeriksa kerapian dan kebersihan kuku setiap teman-temannya. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Berikut adalah pembelajaran aktif dan menyenangkan yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Selanjutnya, anak-anak belajar dengan game puzzle. Anak-anak akan menyusun potongan puzzle, kemudian mereka akan menceritakan kembali mengenai ciri-ciri dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dari gambar puzzle yang terbentuk. Selanjutnya, saya melakukan ice breaking sebelum belajar. Ice breaking ini dilakukan untuk melihat tingkat kefokusan siswa sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berikutnya adalah pembelajaran yang menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kali ini saya mengajak siswa untuk melakukan pembuatan kain jemputan khas Palembang. Saya juga melakukan pengenalan komputer kepada para siswa. Berikutnya adalah kegiatan bringkes kelas setelah pulang sekolah. Bringkes kelas ini merupakan kegiatan piket bersama dan merupakan pembiasaan bergotong royong. 3. Refleksi. Dari hasil refleksi yang saya lakukan, ada hasil nyata. 1. Meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa. 2. Mulai terbentuk karakter baik di sekolah. 3. Menumbuhkan nilai profil Pancasila yakni mandiri dan gotong royong. Adapun tindak lanjut yang harus saya lakukan adalah 1. Merancang pembelajaran yang lebih kreatif lagi. 2. Meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Dan 3. Berbagi pengalaman dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira dari kelas 5. Di saat pembelajaran dengan menggunakan permainan, pembelajaran menjadi lebih seru dan menyenangkan. Terima kasih Bu Desti. Assalamualaikum, saya Ibu Sari, guru kelas 6. Menurut saya pembelajaran yang Ibu Desti lakukan itu sangat menarik karena pembelajaran yang dilakukan menggunakan permainan dalam pembelajaran. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.1. Terima kasih karena telah menonton video ini. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.